punya kewajiban untuk menjaga tanahnya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memasang tanda batas patok. Jadi supaya tidak ada yang mengambil atau nanti ada perdebatan Ibu Siti Aisyah, SPFPPMP, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Ibu Anissa Ismawati Suryani, SHMKN, selaku Analis Hukum Pertanahan Bidang PPS Ambil Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kurnia Saniadi, MSI, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Bapak Agus Setiawan, SH, selaku Kanit 3 Satreskrim Polres Grobogan. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Pengawas dan KKS di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, Kamis 30 Mei 2024 di Aula Rapin Abadi dalam acara sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan dengan tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, perkenankan saya, Dia, selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Laporan Ketua Panitia. 5. Sambutan. 6. Pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. 7. Penandatanganan berita acara. 8. Pengambilan foto bersama. 9. Penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aji Mentorego. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan doa dengan agama Islam bagi yang lain untuk mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan yabiyuri masih. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ahsani sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau curahkan dan Engkau berikan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang indah dalam rangka sosialisasi pencegahan sengketa konflik pada kantor pertahanan Kabupaten Grobogan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kiranya kegiatan ini akan dapat memberikan pencerahan dan manfaat dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami dalam melayani masyarakat. Berilah dan tetapkanlah hati kami untuk dapat melaksanakan tugas-tugas itu dengan semestinya. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun atas segala kekurangan dan kekilapan kami. Ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami, para pejuang kami, orang tua dan guru-guru kami. Berkatilah hidup kami, semua yang hadir pada saat ini dengan kasih sayang, perlindungan, serta kemurahan-Mu, dan tetapkanlah kami menjadi hamba-Mu yang selalu dalam ketaatan dan berbakti kepada-Mu. Rabbana dzulana wa anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bibaraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang keempat, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Nurudin Hadi SSIPMN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili tapi saat ini masih dalam perjalanan, yang terhormat Bapak Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Grobogan, Bapak Camat se-Kabupaten Grobogan, Bapak Lurah, Bapak Ibu Lurah, Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, dan yang saya hormati Bapak pejabat pengawas dan pejabat fungsional di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti acara sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara dengan tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas. Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan mengambil tema tersebut
karena memang sering terjadi masyarakat itu mengadu ke kantor pertanahan yang merasa kepemilikannya itu diserobot oleh orang lain atau orang yang tidak berhak selayaknya. Setelah kami telusuri, memang para pemohon ini banyak yang trader atau dalam peralihan hak, baik jual beli maupun hibah atau perjanjian-perjanjian lainnya itu tidak dengan akta otentik, akta jual beli ataupun akta hibah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan kurun waktu berjalan, terjadilah sengketa dan pemasangan tanda batas. Banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya pemasangan tanda batas. Jadi tanah-tanah yang dimiliki tidak dipasangi tanda batas hanya mendasar dari informasi dari orang tua atau kakeknya. Dengan berjalannya waktu, ternyata terjadi sengketa tanda batas karena kedua belah pihak ataupun pemilik tanah yang berbatasan itu saling mengklaim bahwa yang dimiliki adalah sesuai dengan pemahaman tetangga batas. Akibatnya terjadi banyak sengketa, maka kantor pertanahan mengangkat tema tersebut agar sering terjadi di Kabupaten Grobogan ini bisa kita pelajari ataupun kita menjadi pemahaman kita bersama. Sasaran kami mengadakan sosialisasi ini untuk intern dan ekstern. Kalau untuk intern ini untuk meningkatkan kemampuan kami di bidang pertanahan, khususnya di bidang sengketa konflik dan perkara, agar kami dapat melayani masyarakat lebih maksimal dan sesuai SOP. Untuk tujuan ataupun sasaran eksternal, kami mengharapkan dari masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Grobogan, dari masyarakat ataupun APH dan juga stakeholder lainnya itu memahami sengketa konflik dan perkara, sehingga di masyarakat itu mempunyai kontribusi untuk meminimalkan sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Pelaksanaan acara sosialisasi ini di Aula Merapen Abadi Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan. Untuk peserta kami 100 bapak-bapak ibu-ibu. Sebetulnya kami mengharapkan lebih banyak, tapi karena anggaran memang memungkinkan hanya 100. Jadi dari 100 itu kami bagi 66 dari ekstern, dan seluruh Pak Camat di Kabupaten Grobogan kami undang. Sebetulnya kami juga mengharapkan seluruh kepala desa dan lurah kami undang, tetapi memang anggaran tidak memungkinkan. Jadi akan kami bagi lagi untuk acara selanjutnya, seperti acara sosialisasi seperti ini. Untuk anggaran kami menggunakan anggaran IPA Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2024. Sosialisasi ini kami mengundang narasumber, yaitu dari kepolisian, dari Polres, dan dari Kejaksaan. Jadi nanti masing-masing narasumber untuk memberi paparan sekitar 30 menit. Setelah ada 30 menit nanti kita lanjutkan untuk tanya jawab. Jadi apa yang menjadi kendala kaitannya dengan proses khususnya dan hukum lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan. Untuk sosialisasi
pencegahan sengketa konflik dan perkara ini nanti outputnya itu berupa berita acara Bapak-bapak. Itu berita acara itu termaktub kesepakatan kita bersama untuk menekan ataupun merendahkan tingkat sengketa di Kabupaten Grobogan. Jadi nanti setelah selesai acara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami harapkan untuk menandatangani berita acara tersebut. Selanjutnya, sepertinya nanti karena acara sebetulnya jam 8, mulai sampai jam 9, kami persingkat saja. Untuk selanjutnya, kami kalau berkenan kami mohon bukakan untuk memberi sambutan sekaligus untuk membuka acara sosialisasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangannya, ini bukan kesengajaan dan itu akan kami perbaiki untuk acara-acara selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurudin tadi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang kelima, sambutan yang pertama oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan kepada Ibu Siti Aisyah SPM PPMD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Luar biasa. Senang saya, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, Bapak Asisten Camat Pemda Kabupaten Grobogan, Bapak Kurnia, yang kami hormati, Bapak Kapolres dalam hal ini diwakili dari Pak Agus Intel, kemudian dari Kejaksaan masih belum hadir, insya Allah nanti Pak Franky akan mewakili Bapak Ajari, karena kebetulan kalau Pak Kapolres tidak Kecamatan kalau Pak Ajari baru datang dari Jakarta, nanti akan bergabung dengan kita semua. Dan alhamdulillah sudah hadir dari Semarang, Ibu mewakili Bapak kami PPS, Ibu Anissa yang cantik. Ibu, saya kenalkan Bu, ini Ibu Anissa, Pak. Biar kenal kalau untuk di jalan ya, Ibu Anissa. Kalau mau tanya-tanya di jalan boleh, karena pencegahan. Lalu dari kita yang saya hormati juga teman-teman pengawas dan pejabat di Kabupaten Grobogan, Bapak Ibu Camat yang sudah rawuh dari seluruh pelosok Kabupaten Grobogan, karena 19 kecamatan kita sebar. Saya perlu sampaikan luas Kabupaten Grobogan ini nomor 1, Mbak, kalau daratan. Tapi kalau dikurangi hutannya yang 30%-nya itu ada yang besar. Jadi ini pelosoknya luar biasa, jauh jauhnya. Dari Gedung Jati, makanan enak, Mbak. Saya dulu pernah dan juga bapak-bapak lurah dan kades yang alhamdulillah sudah mengundang kami. Saya mengucapkan terima kasih. Ini kalau camat itu di pusat kecamatannya, kades yang minta hadir yang di dekat camat atau yang jauh? Ada yang dekat, ada yang jauh. Ada yang jauh. Berarti kan jarak tempuhnya ke sini luar biasa, guys. Saya mengucapkan sangat sudah hadir di kantor Kabupaten Grobogan dalam suasana yang sederhana ini. Alhamdulillah pada hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi pencegahan sengketa dan konflik dan perkara pertanahan. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ketua Pak Nurudin, matur nuwun, sudah ada sambutannya dan dijelaskan kepada kita semua sasaran kita hari ini itu apa sih, kumpul-kumpul ngapain jauh-jauh gitu. Kami mengharapkannya nanti dari para narasumber khususnya Ibu Anissa itu nanti bisa menyampaikan dari segi pertanahannya. Nanti ditambah kalau dari segi keamanan siapa lagi kalau
SPH dari Kejaksaan. Jadi ini nanti lengkap Bapak Asisten 1 matur dukungannya sehingga Bapak Ibu Camat bisa hadir, hadirkan ke sini juga Bapak Ibu Kades dan Lurah, dan ini nanti kami mohon sambutan dari Bapak Ibu sekalian. Kita itu boleh mulai ya. Di Kabupaten Grobogan saya ingin memberikan gambaran dahulu. Al-Qur'anisa nanti ngomong dari kebijakannya. Saya ingin memberikan gambaran dulu di Kabupaten Grobogan. Tahun kemarin saya itu hanya mengundang 1 dari Purwodadi. Yes, betul nggak? Kemarin dari Purwodadi. Ini saya undang semua dengan harapan apa? Pencegahan ini jangan hanya ada di Purwodadi saja gitu. Walaupun Purwodadi ini yang paling cool gitu ya, sudah full gitu ya. Tapi enggak, saya pengennya ini pencegahan ini dilakukan di seluruh Kabupaten Grobogan. Izin Pak Agus. Jadi semua di Kabupaten Grobogan ini kita bareng-bareng. Ayo kita untuk mencegah sengketa konflik dan perkara pertanahan. Kenapa? Saya berpikir ini kalau ini sengketa itu apa? Kalau ya sudah lah ya, saya sampaikan dulu lah. Kalau sengketa sebelumnya Mas Dian baik sekali ya, terima kasih. Sengketa ini adalah perselisihan antara orang perorangan, badan hukum dan lembaga yang tidak berdampak. Ini banyak sekali yang ngadu ke BPN. Bu, punya saya ini sudah saya punyai, tapi kok tiba-tiba ada yang ngambil ya gitu. Kok tiba-tiba ada yang bilang punya sertifikat ya, yang seperti itu. Itu banyak yang ngadu ke kami, baik oleh langsung orang perorangan maupun lewat kuasanya. Biasanya lembaga bantuan hukum datang ke kami. Ya macam-macam lagi ya, di Grobogan, konten LSM. Nanti silakan kepada Pak Agus dengan berbagai macam karakter. Itu adalah sengketa. Kalau masalah konflik ini kan yang mau kita cegah, kita harus tahu dulu yang mau kita cegah itu apa gitu kan. Sengketa itu Pak. Kalau konflik itu adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum. Kalau ini yang berdampak luas gitu kan. Berdampak luas biasanya ini sak RT, sak desa, rong desa, sak kecamatan. Ini Pak lawannya biasanya badan hukum. Itu ada luasannya 8 sudah digarap oleh masyarakat, tapi kok nyata-nyata deh. Nah itu berdampak luas gitu ya. Ini yang mau kita cegah juga. Yang ketiga yang mau kita cegah adalah yang pertama, kalau perkara ini harus masuk pengadilan, terakhir sudah masuk pengadilan, mau itu pidana, mau itu perdata, mau itu tuntut, kudu ono hakim saya mutusin. Nah kalau itu sudah APH yang masuk di sana gitu guys. Jadi ini yang mau kita cegah, jangan sampai di Grobogan ini ada sengketa ini terkait dengan pertanahan ya, sengketa pertanahan, ada konflik pertanahan dan ada perkara pertanahan. Next, kenapa saya undang Bapak Ibu semua? Karena di Grobogan ini trennya meningkat. Dari 2020 kita ada 4 sengketa, 19 perkara. Konflik alhamdulillah tidak ada. Kalau dari tipologi kami konflik tidak ada. 2021 sengketanya memang berkurang 2, perkaranya naik 23. Di tahun 2022 sengketanya naik lagi jadi 5, perkaranya 33. 2023 lah kok jadi 15 dan 32 perkara. 2024 belum selesai, baru Mei. Sampai ini kok sudah 2 sengketa 29 perkara. Nah ini kan trennya seperti ini, mumpung ini masih Mei ya Bapak Ibu, kita masih punya Juni, Agustus, September, Oktober, Desember, masih 7 bulan lagi. Yuk bareng-bareng kita cegah supaya ini tidak naik lagi. Memang kalau seperti ini tuh bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Sengketa, nanti kata Pak Agus gitu, ini ngomong apa kayak mau kangen-kangen aja pertama. Memang sengketa konflik perkara itu bukan timbul tiba-tiba. Itu pasti ada sejarah, ada proses begitu gitu. Tapi mencegah ini bukan berarti bahwa yang saya bilang tadi 7 bulan ayo kita cegah, enggak seperti itu. Tapi dari ini menumbuhkan kesadaran dari kita sendiri sebagai abdi negara yang punya tugas untuk melindungi masyarakat terhadap hak-haknya masyarakat, itu kita bersama-sama dan kita juga menyadarkan masyarakat nantinya. Saya mengharapkannya itu. Jadi apa yang didapat dari sini saya mengharapkannya Bapak Ibu camat, Bapak Ibu kades, Bapak Ibu lurah nanti bisa menyampaikannya kepada masyarakat supaya apa? Karena ini tidak bisa diselesaikan di kita. Kita itu mungkin malah bukan ya kalaupun kita lihat di
dengan keluarga kita atau dengan itu sedikit, tapi yang banyak adalah yang di masyarakat. Nah ini yang saya harapkannya Bapak dan Ibu nanti dapat berperan aktif untuk bisa melakukan pencegahan sengketa konflik dan perkara tanah di Kabupaten Grobogan. Next coba. Ini nih udah usah. Next tadi sudah. Kebanyakan Bapak Ibu. Tadi kenapa kita ngambil tema itu? Saja. Terus cepat Pak. Cepat. Terima kasih nanti masih ada. Next. Saya ingin melihatkan kita tuh biasanya apa sih yang terjadi? Yang terjadi di kita itu kebanyakan adalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah. Yang kedua, ini tanda batas. Itu yang terjadi di kita di Kabupaten Grobogan. Kepemilikan tanahnya ya itu tadi banyak yang ngadu. Ini seringkali malah keluarga. Tadi saya dicolek sama Pak Agus. Masyarakat harus disadarkan ini. Kasih dulu sertifikat rek gitu kan. Dari baik anaknya saya harus dicune gitu. Udah pecah anaknya, pecah lagi ke cucunya dari yang 1 jadi 5, yang 5 jadi 25 gitu ya. Kalau masing-masing punya 5 anak kan gitu. Tapi itu belum berhasil. Kalau kita mendukung pemerintah untuk usia produktifnya biar tambah. Daripada Jepang sama Korea kan bingung ya. Mereka harus kasih uang buat mau hamil gitu kan, mau melahirkan anak. Tidak apa-apa. Ini kalau kita nggak segerakan untuk berikan kepastian hak atas tanahnya, itu nanti yang diwariskan bukan harta, tapi yang diwariskan adalah sengketa. Nah itu, ini yang sebetulnya kita ingin cegah dan kita BPN. Kenapa saya bawa ini? Izin karena ini sosialisasi sekaligus saya sosialisasi. Jadi di Kabupaten Grobogan mencegah itu kita juga di Kabupaten Grobogan khususnya BPN itu melaksanakan PTSL. Nanti bapak-bapak dan ibu pasti saya yakin ini yang kesini dengan semangat 45 karena ada PTSL dan ada yang bermasalah. Karena sudah ada yang ngadu ke saya. Tidak apa-apa, masalah itu tidak apa-apa, yang penting ada solusi dan diselesaikan. Betul nggak? Tidak apa-apa, kalau kita nggak ada masalah kita nggak hidup. Oke? Nanti polisi nggak ada kerjaan, BPN juga nggak ada kerjaan, harus cari kamu. Oke Pak? Tidak apa-apa. Nanti Pak satu juga gitu, Pak solusi apa Ibu? Alhamdulillah masyarakat sejahtera, orang masih bersengketa, kabeh senang, tinggal ungkap-ungkap loh Ibu. Enggak seperti itu. Tidak apa-apa, ada masalah, tapi kita nanti kita selesaikan. Tadi ngomongin PTSL ya Pak. Sekarang ini sekaligus saya sosialisasi karena untuk mengumpulkan 19 camat dan perwakilan lurah dan kades itu saya tidak bisa tiap hari Pak. Setahun sekali alhamdulillah. Dan ini kenapa saya di tahun ini Bapak dan Ibu itu saya punya target PTSL 50.650. Kenapa saya bilang PTSL? PTSL ini masif kita berikan untuk sertifikasi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu salah satu solusinya yang dipanggil. Mumpung pemerintah itu punya program yang kita gratiskan untuk sertifikasinya, tapi bukan untuk formulir-formulirnya, materinya tetap nanti di masyarakat termasuk patok batasnya. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu banyak yang ada PTSL di kecamatannya atau di desanya. Sekarang ini dari 50.650 saya itu sudah mendapatkan surat keterangan berita acara yang ditandatangani oleh para kades ya. Kemarin saya memang minta Pak, itu ternyata saya baru mendapatkan 25.000. Jadi kami mohon dibantu Bapak dan Ibu, ayo kalau ada masyarakat yang belum memperoleh sertifikat, kita dorong untuk bisa ikut PTSL. Nah, PTSL itu selain bukan hanya PTSL, semua saat ini kita laksanakan itu dengan desa lengkap. Seluruh desa kita petakan. Yang sudah ikut tahun 2023 pasti sudah mengerti ya. Para kades, peranannya saya ajak ke sini atau orang BPN ke desa, karena kita nggak hanya yang 50 itu, tapi desa KB itu saya daftarkan, dipetakan satu persatu. Nanti kalau ternyata 60 sudah ada sertifikat ya nggak bisa kita kejar
Kadin, saya itu diminta untuk membuat nilai bidang tanah. Nilai bidang tanah tidak akan bisa kalau saya belum memetakan seluruh desa. Karena apa? Saya madep nang pasar, kalau saya madep nang kalen itu beda harganya, nilai tanahnya beda. Kenapa BPKD perlu anak untuk BPHTB? Maksudnya jadi asisten satu Pak Guyandi. Jadi ini bukan hanya ke apa targetnya BPN saja, tapi ini target kita bersama. Dan kalau ini sudah terpetakan lengkap, insya Allah nanti pencegahan sengketa itu akan lebih gampang untuk diturunkan izin Pak Agus. Jadi kita ini kerjanya bes serabutan ya, iya pokoknya nanti kerja gitu ya. Bes serabutan KBW. Jadi bayangkan Grobogan ini luasnya sedemikian luas dan harus dipetakan semuanya. Tahun kemarin saya baru memetakan 27 desa. Padahal kita itu ada 280, baru 10%-nya. Tahun ini rencananya itu saya memetakan lengkap 13 ke 14, 27 desa lagi. Masih panjang perjalanannya untuk Grobogan. Padahal target saya selesai 2025. Saya tidak tahu mau manggil sini yang mana, nanti mungkin nyuwel tanah terpilih. Siapa yang punya terpilih di sini Pak, camat mana ini? Bantu Pak. Nyuwel terpilih Pak, ben ada jinnya yang bantu itu. Itu satu ya, saya mohon nanti bantuan dari Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya mau sampaikan. Juni nanti Bapak dan Ibu, monggo Pak Predi, selamat datang. Monggo Bapak. Alhamdulillah dari kejaksaan Pak Predi sudah hadir. Matur nuwun sangat rawuhannya. Saya lanjutkan begini Mbak Predi. Per 1 Juni nanti kami PTSL itu sudah tidak boleh pakai yang ini Pak. Wes raiso ditawar, tidak boleh saya menerbitkan ini lagi. Saya harus menerbitkan yang ini. Sertifikat sudah berubah. Ini adalah yang hasil sertifikat elektronik. Kalau dahulu Bapak ini pun biasa deh, nggak usah saya bukain lah. Ada berlembar-lembar di sini, mau peralihan Bapak lihatnya di sini, semua di sini. Nanti hanya ini saja, satu lembar ini saja, satu lembar ini saja. Kebetulan yang saya kasih contoh ini adalah yang punya saya sendiri. Ya, punya kantor ini Pak. Contohnya yang punya kantor ini. Kantor ini sudah elektronik Pak. Kantor ini sudah elektronik. Tahun 2023 kami sudah menerbitkan untuk aset Pemda juga. BMN barang milik negara, nanti barang milik pemerintah desa juga, anak khas desa yang kami sertifikatkan harus L. Sudah tidak yang hijau lagi. Nah ini istimewanya apa sih ini? Ini itu elektronik, datanya tersimpan dalam database kami. Ini kita etis ya, tapi ini tuh seperti uang. Ada kode-kode pengamanannya. Sayangnya saya nggak punya itu. Aku belum beli saya yang buat nyolot itu biar kalau uang itu kan pakai yang biru. Ini mantan kode-kode untuk bisa diterawang. Ada bisa diterawang nanti saya punya ya besok saya ulang nanti saya taruh di kartu saya di apa namanya di ID saya kalau mau lihat uniknya ini bisa ada kayak benang-benangnya begitu. Ini memang dibuat khusus. Ini lebih mahal daripada ini lebih mahal, tapi ini cuma satu lembar. Nah ini nanti yang akan diterima juga oleh Bapak dan Ibu yang mendaftarkan tanahnya melalui PTSL yang digarap setelah tanggal 1 Juni. 1 Juni itu tinggal besok Sabtu, tidak lama lagi, tinggal 3 hari lagi, 1 Juni. Nah ini jangan khawatir Bu, kalau nanti peralihan gimana dan lain sebagainya. Kantor pertanahan BPN ini sedang menuju kantor pertanahan elektronik. Dengan kita sudah mengeluarkan ini, nanti kami harus mau nggak bisa ditawar ojo yang saya harus melayani Bapak dan Ibu untuk semua elektronik termasuk peralihan dan lain sebagainya. Derivatifnya ya, akhirnya gitu. Kalau PTSL kan pertama kali,
Jadi baru pertama kali sertifikat ketiga. Nanti kami ya akan sekarang ini sudah beberapa kita laksanakan secara elektronik, royal, tabungan, itu satu. BMN sudah elektronik. Kalau BMN aman, tidak boleh dihapuskan Pak. Jadi nggak boleh diapa-apain. Kan harus diamankan, kalau nggak diamankan nanti saya kena sama Pak Pringgi sama Pak Agus. Wih aset gitu. Makanya kalau aset saya nggak main-main Pak. Karena itu ini alhamdulillah. Kemarin sudah saya serahkan kepada Pemda dan tahun ini juga sudah ada beberapa yang kita resmikan. Itu Bapak dan Ibu, jadi jangan kaget kalau nanti kok sertifikatnya kok selembar opoy gitu, payu beten, tetap payu, tetap bisa digunakan dan itu malah insya Allah Bapak nanti kalau ini sekaligus saya ingin mengencourage atau mendorong supaya teman Bapak dan teman dia teman-teman boleh naik kan kita seumuran semua. Kita oh semangatnya kita kan masih muda ya Bu ya. Melek semua teknologi. Nah ini iya betul Bu, semangat harus muda. Kita harus melekkan masyarakat supaya melek teknologi juga. Bayangkan kalau ini elektronik itu harus ada di brankas. Kalau dulu brankasnya itu dari besi, sekarang brankasnya cukup di HP pakai aplikasi. Jadi bayangkannya kalau Bapak dan Ibu nasabah BRI, BKK, nasabah bank, kita kalau nasabah sekarang sudah biasa dengan Brimo, dengan Living, ngerti ya? Nah itu sama. Kita dengan suku taniku itu sama. Nanti ada seperti itu. Aplikasi yang ada di HP nanti kalau Bapak nyimpen uang, uang sekarang nggak kelihatan. Adanya cuma saldo Anda 1 miliar. Saya yang di sini, saya semua Mbak. 1 miliar, 2 miliar. Ember. Nah itu artinya mendingan nyimpen uang aman, gitu ya. Hanya lihat di aplikasi saya punya uang sekian, oh gajiku segitu, 500.000. Nah ini sama, tapi di brankas itu nanti isinya adalah sertifikat. Menganalogikannya seperti itu. Jadi sama kayak kita bank, ini hanya sertifikat yang ada di dalam aplikasi. Nonton ya. Nah itu Bapak bisa simpan sepanjang hidup Bapak selama belum dijual. Kalau sudah dijual ya hilang dari brankas itu. Kayak uang sudah ditarik ya hilang. Nanti kalau itu sudah dijual tanahnya ya sertifikat itu tidak ada lagi di brankasnya Bapak dan Ibu. Itu harus daftar namanya aplikasinya Sentuh Tanahku. Nanti Bapak dan Ibu download aplikasi Sentuh Tanahku, nanti login ya, data, nanti sudah akan punya berdasarkan pada sertifikatnya. Nih, termasuk Bapak kalau ada peralihan bisa ngecek nanti. Oke, tekanan dia itu bisa dicek. Itulah perbukaan publik kami, salah satu komponen perbukaan publik mau nggak mau harus bisa diakses oleh yang berhak. Nggak semua orang bisa lihat. Pak Franky, kalau Pak Franky HPH boleh lihat ketika ada kasus minta ke kami data pasti kami kasih. Dari Polres juga demikian. Saya lagi menangani masalah aja. Tapi Bapak dan Ibu, misalnya ini Pak Kurnia, izin Pak Kurnia. Pak Kurnia saya punya tanah, itu yang bisa mengakses datanya jadi hanya denda. Kecuali ada case kasus itu biasanya terlihat. Tapi kalau ini hanya denda. Itu adalah kerahasiaan. Jadi jangan khawatir, punya Bapak Ibu hanya bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Tidak bisa tetangganya yang terlihat saat ini belum. Walaupun kalau kita lihat di negara Swedia, Belanda itu sudah keterbukaan publik, tapi kita belum bisa terbuka. Artinya data itu orang bisa lihat tetangga saya punya apa saja bisa lihat kalau di luar negeri. Di sini belum. Tetangga saya punya tanah oh kayak nang pasar, nang beli pasar, sebelah pasar, kelilingnya kafe dari satu orang sudah bisa lihat, termasuk harganya, termasuk luasnya, termasuk apapun. Ditangguhkan nang BRI siji, nang BKK siji, nang BCA siji itu bisa kelihatan. Tapi di sini belum bisa. Oke, jadi itu yang bisa mengakses, termasuk kalau blokir itu kan hanya boleh yang berhubungan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan tanahnya. Kalau tidak bisa melakukan blokir seperti itu contohnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang Bapak, karena ini kesempatan yang menurut saya sangat istimewa. 19 camat hadir beserta 2 orang kadis dan lurahnya. Saya berharap bahwa acara hari ini akan bermanfaat untuk kita semua dan lebih lagi bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Grobogan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas kesediaan Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Semoga berkah untuk kita semua. Semoga kita dalam menjalankan tugas selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu aman dan dilancarkan dan dimudahkan. Amin amin.
semua. Yang terhormat Ibu Siti Aisyah SP MPPMT, Ibu Kadang Kabupaten Grobogan. Yang kami hormati Bapak dari Kejaksaan Negeri, Bapak Preki Wibowo SHMH, dari Polres Grobogan, Bapak Agus Setiawan SH, Bapak Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Grobogan, Bapak Dr. Andes Kurnia Sania di MSI, Pejabat Pengawas Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan segala jajaran, serta ada Ketua dan anggota IPA Kabupaten Grobogan, Bapak Ibu Camat dari 19 kecamatan di sini, Bapak Ibu Lurah, data saya ada 4 ya Bu ya, dan Kepala Desa ada 31 Bapak Ibu Kades yang hadir di sini, alhamdulillah, serta seluruh tamu undangan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya mohon izin kami menyampaikan, saya Anissa Ismawati selaku KKS Perkara Badan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Di sini kami mewakili Bapak Kabid PPS yang pada hari ini mohon izin Ibu belum dapat hadir secara langsung di sini karena beliau sedang mengikuti Rakernis di J7 di Jakarta. Sebelumnya saya izin lagi membacakan satu bait pantun karena tadi saya tunggu-tunggu dari Ketua Panitia dari bukakan kok belum ada pantun gitu ya. Belum Ibu. Berarti Ibu juga nunggu-nunggu ada pantun dari tadi zaman. Tapi ini satu dulu ya Bu karena pembuka. Dari Semarang ke Grobogan. Di Purwodadi membeli tomat. Selamat datang kami haturkan untuk hadirin yang terhormat. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia yang kita dapat berkumpul bersama pada hari ini di Aula Rampen Abadi Kantah Pertanahan Kabupaten Grobogan dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang mengambil tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas. Menarik ini saya baca tema karena kemarin saya menerima undangan, ada tornya di situ Ibu, saya baca kata lain sepertinya mengadakan sosialisasi belum ada tema yang seperti ini Bu. Jadi tertarik saya untuk juga mengeksplor terkait apa itu tanda batas, pentingnya tanda batas dalam pendaftaran tanah. Untuk Bapak Ibu ketahui seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kakan bahwa kasus pertanahan itu terdiri dari 3, ada sengketa, konflik, dan perkara. Seperti Ibu sudah jelaskan, saya ulang kembali, sengketa itu adalah perselisihan tanah antara orang persorangan, badan hukum yang tidak berdampak luas. Sedangkan konflik yang berdampak luas, itu aja sih yang membedakan sengketa tidak berdampak luas, konflik berdampak luas, dan perkara itu adalah permasalahan yang diselesaikan melalui lembaga peradilan. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lahan sebagai sumber daya kehidupan manusia, ketimpangan struktur dalam penguasaan dan pemilikan tanah, penelantaran tanah, dan lemahnya pengawasan pemalsuan dokumen pertanahan merupakan faktor-faktor yang turut berkontribusi nyata terjadinya sengketa, konflik, serta tindak pidana pertanahan. Tadi baru dibahas sengketa, konflik, perkara. Nah ini saya tambahkan sedikit Ibu tindak pidana pertanahan dan mungkin nanti Bapak dari Polres dari Kejari bisa untuk mengupas lebih dalam terkait apa itu tindak pidana pertanahan. Sehingga dalam pendekatan sistem perlu adanya perangkat hukum yang jelas, struktur kelembagaan yang efektif, dan budaya hukum yang sadar dan tertib pertanahan sehingga akan meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, serta tindak pidana pertanahan. Di samping hal tersebut, salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pertanahan yakni masih ada sifat abai dari masyarakat itu sendiri atas tanah yang dimilikinya sehingga sering menjadikan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak atau di sini pernah kita sebut dengan mafia tanah untuk menguasai tanah secara tidak. Dan sesuai dengan tema sosialisasi pada hari ini yaitu mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas, adanya sengketa, konflik, serta perkara pertanahan sering terjadi karena
karena tidak adanya tanda batas kepemilikan tanah. Hal ini menjadi sangat penting untuk perlu kita sadarkan juga ke masyarakat yang memiliki tanah untuk memasang, menjaga, kalau sudah memasang, menjaga tanda batas bidang tanahnya. Sehingga penetapan dan pemasangan tanda batas bidang tanah tentunya harus ada kesepakatan antar tetangga yang berbatasan. Dalam hal ini, dalam proses pendaftaran tanah kita biasa kenal dengan asas kontradiktur delimitasi. Itu wajib hukumnya. Kalau Bapak Ibu punya tanah, mau mohon harus tanda tangan sebelah-sebelahnya. Nah, kadang ini ya, saya nggak bisa sebut ini apa, misalnya kesalahan dari petugas, mungkin ada oknum yang menitipkan untuk tanda tangan karena gampangin gitu ya, padahal itu sangat penting. Jadi tanda tangan tetangga bidang tanah yang berbatasan itu wajib hukumnya dengan asas kontradiktur delimitasi. Selain itu, patok atau tanda batas bidang tanah berfungsi menjaga fisik tanah agar tidak dikuasai oleh orang lain, mempermudah dan mempercepat petugas pertanahan untuk melakukan pengukuran bidang tanah, mengurangi terjadinya kesalahan ukur terhadap tanah yang dimiliki atau dikuasai, dan patok yang terpasang secara permanen dan terawat diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya sengketa konflik pertanahan di kemudian hari. Dan Pak Menteri ATR BPN juga telah melaksanakan kegiatan Gema Patas pada tahun 2023. Jadi Ibu di Kabupaten Grobogan juga melaksanakan itu pemasangan tanda batas tanah. Jadi Gema Patas itu gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Yang pemasangan 1 juta patok di seluruh NKRI, diikuti 33 provinsi, Ibu Camat, Ibu Bapak Ibu Kades Lurah mungkin juga mengikuti waktu itu. Nah, di situ sudah kita laksanakan dari Kementerian ATR BPN adanya Gema Patas. Dan saya berbicara sengketa konflik pertanahan, sekarang saya mau bahas sedikit tentang tindak pidana pertanahan yang masyarakat juga menyebutnya dengan mafia tanah. Mafia tanah itu sendiri merupakan individu, kelompok dan atau badan hukum yang melakukan tindakan secara terencana, terstruktur dan atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana. Di sini pemerintah terus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kasus pertanahan. Bahkan Bapak Presiden Jokowi telah menekankan agar pemerintah berkomitmen memberantas mafia tanah dan memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Jadi ada slogannya untuk gebuk mafia tanah dari Pak Kapolres. Dan Pak AHY juga dalam rapat Praops pencegahan tindak pidana pertanahan yang kami ikuti di Jakarta pada bulan Maret kemarin menyatakan agenda pemberantasan mafia tanah menjadi sangat penting karena mafia tanah tak hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, namun juga merugikan negara. Bapak Menteri juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menangani kasus sengketa konflik dan pidana pertanahan dari tahun ke tahun, terutama sinergisitas antara Kementerian BPN dengan APH, dengan stakeholders, dan kita ada Satgas Mafia Tanah di tingkat provinsi. Ibu, kalau di tingkat kabupaten mungkin belum ada ya setahu saya. Kalau di tingkat provinsi kami ada anggotanya dari Kanwil, dari Kejaksaan Tinggi, dan dari Polda. Kemudian tahun ini untuk target TO Mafia Tanah di Provinsi Jawa Tengah kita ada 5, di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, dan Kota Tegal. Semoga apa yang menjadi upaya kita dalam menindak dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan tersebut tahun ini bisa sesuai target, yaitu target kita P21 Pak, karena terbatas pada 1 tahun anggaran saja. Sebenarnya kalau dari Kejaksaan Tinggi menyampaikan kalau P21 itu sebenarnya goalnya APH dari penyidik nih Pak. Goalnya penyidik itu P21, tapi kalau kejaksaan nggak seperti itu. Jadi pastikan apa yang ditangani nantinya di pengadilan terbukti. Jadi bukan sampai di P21 tapi terbukti nanti.
nantinya di pengadilan. Seperti itu sedikit tentang Satgas Mafia Tanah. Dan sekarang saya akan sedikit menceritakan beberapa modus operandi atau teknik cara-cara beroperasi yang digunakan oleh pelaku mafia tanah dalam melakukan kejahatannya, antara lain melakukan pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak, mencari legalitas di pengadilan, rekayasa. Ini kalau enggak udah memang aktor intelektual di dalamnya gitu, mafia tanah luar biasa. Kejahatan korporasi seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan kuasa, pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin juga sering mendengar berita artis ya, Nirina Zubir. Itu salah satu contoh nyata di negara kita yang pernah viral gitu. Jadi ada, bisa dikatakan juga itu kasus mafia tanah Bapak Ibu. Jadi Nirina Zubir ngikutin deh Bapak Ibu, Pak Kadis, Pak Rama tahu ya mungkin. Nah di situ ART-nya Nirina Zubir itu mengambil tanpa sepengetahuan pihak keluarga ya. Jadi sertifikat ibunya itu diambil oleh ART-nya, dibawa ke PPAT, dan apa ya, di situ saya bilang oknum PPAT ya, juga ada keterlibatan karena bisa menerbitkan akta jual beli sehingga dokumen tersebut dijadikan dasar untuk peralihan hak atas tanah. Nah ini akhirnya kan beralih ke ART-nya itu. Nah itu sudah selesai, sudah ada putusan dan ada pembatalan peralihan hak di BPN sendiri. Kita di Permen 21/2020 ada pembatalan produk hukum, masuk pembatalan sertifikat atau pembatalan peralihan atau balik namanya. Dengan kasus Nirina Zubir yang tadi itu, dengan adanya putusan tindak pidana bisa dijadikan dasar untuk pembatalan peralihan hak. Jadi di Permen kami juga mengadu seperti itu. Dan beberapa kasus seperti itu juga kami tangani di Kanwil. Ada beberapa pembatalan sertifikat atau pembatalan balik nama sertifikat yang diajukan oleh pemohon, baik itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ada beberapa yang cacat administrasi, cacat yuridis berdasarkan putusan tindak pidana seperti yang saya ceritakan kasus Nirina Zubir tadi. Jadi keterlibatan dan kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian kasus pertanahan adalah suatu keniscayaan, mengingat konflik pertanahan bukan semata-mata lahir dari aspek administrasi pertanahan semata, namun melingkupi juga aspek historis, sosiologis, dan yuridis. Dan kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan pada hari ini merupakan wujud implementasi, jadi kelanjutan dari apa yang sudah kami lakukan. Dari Kanwil kemarin juga sudah melaksanakan sosialisasi pencegahan hotel hotel dengan kami undang juga narasumber dari Kejaksaan Tinggi, dari Polda, dan juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan diikuti juga oleh kasih PPS yang dibukakan. Jadi mungkin ada sedikit oleh-oleh juga dari provinsi untuk dibawa ke Kabupaten Grobogan. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan koordinasi dan sinergi dalam pencegahan sengketa konflik perkara pertanahan, sehingga setiap kasus pertanahan dapat diantisipasi dan diidentifikasi serta dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tentunya diharapkan dapat berdampak positif, yakni terjadi penurunan jumlah kasus pertanahan khususnya di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data pertanahan yang ada di kami tahun 2023, jadi kami ada aplikasi Justisia. Di situ jumlah kasus 2023 itu sendiri ada 243 kasus berdasarkan data di Justisia. Dan tipologi kasus yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Kakak, paling banyak adalah sengketa penguasaan dan pemilikan, dan juga prosedur letak batas dan luas. Nah, berasal dari tipologi kasus yang banyak terjadi di Jawa Tengah ini, mungkin kata Kabupaten Grobogan menurut saya sangat tepat sekali mengambil tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas, dengan harapan bisa menekan jumlah kasus pertanahan di kemudian hari. Melihat banyaknya kasus itu juga beberapa upaya pencegahan yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Ibu Camat, dengan melakukan inventarisir terhadap alas hak yang dimiliki oleh masyarakat, apalagi di sini yang tanah-tanah yang belum
sebagai perangkat desa, aparat desa dalam menerbitkan dokumen pertanahan yang dijadikan nanti dasar untuk pengajuan permohonan seperti PTSL. Karena harus ada dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh perangkat desa. Nah itu kami mohon untuk hati-hati, dicermati, diteliti atau alas haknya gitu ya Pak ya. Soalnya juga banyak kasus yang kita tangani, ada beberapa C desa itu ternyata terbukti C-nya palsu. Nah itu perangkat desa harus memperhatikan dokumen-dokumen alas hak itu yang penting. Jangan sampai ada C baru lagi yang timbul. Karena C yang baru itu terakhir saya lupa tahun berapa ya Pak Nurdi? 97 ya Bapak Ibu. Setelah itu sudah tidak diperbolehkan adanya C baru lagi. Kalau bisa juga ini Bapak, kalau C desa itu misalnya udah dimohon sertifikat, sudah jadi sertifikat, apakah ada kontrolnya di kantor desa misalnya mencatat C ini sudah jadi SHM ini. Jadi nantinya kalau ada masyarakat yang mengklaim, oh C ini ternyata udah sertifikat kok mohon mengenai piye gitu kan, bisa meminimalisir terjadinya seperti itu. Ini menurut pengalaman kami karena di Kanwil kan kewenangan pembatalan sertifikat, jadi beberapa produk hukum sudah kita batalkan. Kebanyakan seperti itu Bapak. Jadi saya pesan lagi kepada Bapak Ades, Bapak Lurah, Bapak Ibu Camat untuk lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan administrasi pertanahan. Dan dengan instansi pemerintah itu dengan pencatatan aset Ibu ya. Jadi aset ini juga sudah menjadi atensi dari KPK Porsuga itu, penertiban terhadap aset tanah yang dimiliki dimasukkan dalam daftar inventaris kekayaan negara. Lalu kepada Bapak Ibu PPAT atau notaris yang hadir di sini, mungkin ada dari IPAT juga, ada ya Pak ya. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan para pihak hadir. Jangan cuma nitip terus ditandatangannya di mana, harus di hadapannya. Itu menjadi hal yang sangat penting karena perlu dicocokkan ya sama KTP, benar nggak, nanti namanya sama ternyata orangnya beda, itu juga ada Bapak Ibu. Jadi memang Bapak Ibu sebagai pejabat pembuat akta tanah memang juga harus hati-hati dalam menerbitkan akta otentik. Dari internal BPN juga agar selalu cermat dan teliti terhadap permohonan hak atas tanah, baik itu permohonan tanah pertama kali maupun peralihan hak, bertugas sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Kita sama-sama secara preventif mencegah terjadinya sengketa kasus pertanahan, khususnya di Kabupaten Grobogan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu narasumber, Bapak Kajari, Pak Polres dan Pak Asisten 1, dan tamu undangan yang telah mendukung dan bersinergi dalam kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik perkara di Kabupaten Grobogan, sehingga kegiatan ini kita harapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan yang berakhir. Akhirnya kami menyampaikan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan sengketa konflik perkara pertanahan Kabupaten Grobogan tahun 2024. Semoga acara ini dapat meningkatkan sinergitas stakeholders, meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan serta pengetahuan Bapak Ibu selaku abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanahan. Dan sebelum kami akhiri, karena tadi sudah saya buka dengan satu pantun, saya izin untuk membacakan 2 bait pantun. Saya nawar 2 tadi 1. Lupa mantan nggak sayang lagi, mantan pergi hati sedih nak lara. Mari kita selalu bersinergi untuk cegah sengketa konflik dan perkara. Satu lagi, petiklah mangga dengan jalan, jatuh 2 menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara sosialisasi berjalan lancar. Terima kasih wabillahi taufiq.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Asisten 1 Pemerintahan Kabupaten Grobogan kepada Bapak Dr. Andes Kurnia Saniadi MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya tidak mau kalah dengan dibukakan. Tadi sudah jen di Kabupaten Grobogan juga ada jen. Ini adalah visi dari Kabupaten Grobogan. Jadi untuk mengingatkan setiap kesempatan kita menggunakan jen tersebut. Mungkin Bapak Ibu Camat sudah terbiasa gitu. Biasa Pak Lurah, biasa juga gitu. Biasa. Saya mulai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Grobogan. Iya. Grobogan. Jadi visinya itu kalau Grobogan, kita mau Grobogan kedua itu visi Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati dari Kepala Kantor Kabupaten Grobogan, Ibu Siti Aisyah, SP MPP MP beserta jajaran. Yang saya hormati analis hukum pertanahan dari KPU BPN Provinsi Jawa Tengah, Ibu Anissa Ismawati Suryani SH MKM. Yang saya hormati Kapolres Grobogan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Gus Setiawan SH. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Intelijen Bapak Franky Wibowo SH MH. Yang saya hormati Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Grobogan. Yang saya hormati Kepala Kelurahan dan Kepala Desa perwakilan se-Kabupaten Grobogan, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inahnya pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir bertemu dalam acara sosialisasi pencegahan sengketa konflik perkara pertanahan dengan tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang sudah menjelaskan kegiatan sosialisasi ini. Ini sudah rutin tiap tahun itu, terima kasih kami memberikan apresiasi dengan tema mengamankan kepemilikan tanah dan pemasangan tanda batas. Perlu kita ketahui bersama bahwa permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang kompleks serta dinamis. Secara umum ada beberapa hal, 3 hal yang dipicu atau memicu permasalahan ini. Mungkin Bu Camat Kedung Jati tahu apa yang memicu permasalahan pertanahan. Ini kalau Pak Sekda biasanya sambutan ini juga secara random sambil mengabsen itu. Dan kebetulan apa yang di random itu kalau Pak Sekda itu malah tidak hadir. Ini syukur alhamdulillah Bu Camat Kedung Jati dan rekan Camat se-Kabupaten Grobogan atau lagi. Jadi secara umum ada beberapa hal yang menyebabkan permasalahan pertanahan. Yang pertama adalah karena nilai ekonomis tanah yang tinggi. Ini tentu memicu. Bidang tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, utamanya pada wilayah perkotaan atau perindustrian. Kalau di sini kecamatan kota atau di kecamatan Godong yang ada banyak pabrik,
Dan di Kecamatan Rosari juga ada pabrik pupuk. Ini tentunya permasalahan tersebut bisa timbul. Hal ini menyebabkan masing-masing pihak ingin menguasai tanah tersebut sehingga berpotensi terjadinya sengketa tanah. Yang kedua adalah pertambahan jumlah penduduk. Akan tetapi tanah tetap gitu. Jadi tanah dari zaman diciptakan juga segitu-gitu saja gitu. Tidak akan bertambah. Yang bertambah adalah penduduknya. Ini tentunya akan mempengaruhi permasalahan dan memicu persaingan dan sengketa tanah. Selanjutnya, yang ketiga adalah kurangnya tertib administrasi tanah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita karena administratif tidak tertib sehingga dapat menimbulkan permasalahan pertanahan. Berdasarkan pengalaman selama kami bekerja, kurang tertibnya administrasi merupakan faktor yang terbesar timbulnya masalah. Tidak terkecuali administrasi pertanahan. Tertib administrasi pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik bidang tanah yang dibuktikan dengan tanda bukti yang sah, yaitu sertifikat tanah seperti yang disampaikan oleh Ibu Kakak tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, permasalahan pertanahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan tanggung jawab Ibu Kakak saja, tapi tanggung jawab kita semua. Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan perlu adanya upaya-upaya yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah tertib hukum, di mana setiap bidang tanah diberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan penguasaan atau pemiliknya dan dilengkapi dengan tanda bukti dokumen berupa sertifikat. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian ATM dan BPN yang sudah melaksanakan program PTSN. Ini sangat membantu masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, tertib administrasi, termasuk pada saat pendaftaran tanah. Pengurusan hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain. Serta pada saat penerbitan sertifikat dan penanganannya terhadap tanah negara. Jadi termasuk di dalam tanah negara ini ada tanah aset daerah maupun aset desa. Pada kesempatan ini saya juga mengimbau kepada desa, khususnya desa, untuk secara bertahap, kalau itu anggaran kurang, secara bertahap untuk mensertifikatkan tanah kas desa. Karena tanah kas desa ini macam-macam, ya. Di situ ada jalan itu juga perlu sertifikatkan. Ada tanah pemakaman dan kantor di desa itu juga perlu sertifikat. Dan cukup alhamdulillah selama program PTSL di beberapa desa sudah secara bertahap tanah kas desa sudah disertifikatkan. Dan yang belum ini secara bertahap saya mohon untuk Bapak Ibu para desa bisa mengajarkan melalui APBJIS. Selanjutnya, tertib penggunaan tanah. Dalam hal ini setiap hak atas tanah harus dipastikan penggunaannya sesuai dengan sifat hak yang diberikan, sesuai dengan potensi tanahnya, serta memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tertib penggunaan tanah merupakan sarana untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah secara optimal. Selanjutnya adalah tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup, yaitu upaya mencegah tanah dari kerusakan, memelihara kesuburan dan kelestarian sumber daya alam yang terkandung di atas ataupun di dalam tanah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga berpesan kepada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Lurah atau yang mewakili untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan kesadaran warganya untuk mensertifikatkan tanahnya.
Karena berdasarkan data yang kami terima dari kantor pertanahan, masih ada sekitar hampir 60.000 bidang tanah di Kabupaten Grobogan yang belum bersertifikat. Betul mungkin? Lebih, malah lebih. Nah, jadi ini untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu Camat dan Bapak Ibu Kades dan Lurah, serta mengingatkan pentingnya memasang patok batas tanahnya. Ini juga untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, tapi saya juga tidak mau kalah dengan Ibu saya berpantun. Tadi langsung. Ini pantunnya. Hati-hati menyeberang jalan. Jangan lupa memperhatikan rambu lalu lintas. Mari kita cegah sengketa tanah agar tidak terjadi konflik masyarakat. Satu lagi, Pak. Simpan untuk pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.